Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Erika adalah seorang wanita muda yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggir kota. Selama bertahun-tahun, Erika dan suaminya, Anton, telah mencoba untuk memiliki anak, namun takdir seolah tak berpihak kepada mereka. Setiap kali Erika merasa ada harapan, mimpi itu hancur ketika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia belum hamil. Tekanan dari keluarga dan tetangga membuat Erika semakin putus asa. Tak jarang ia menangis diam-diam di malam hari, merasa gagal sebagai seorang istri. Suatu hari, seorang tetangga memberitahu Erika tentang seorang dukun bernama Pak Dirman yang tinggal di desa sebelah. Konon, banyak wanita yang datang kepadanya dengan masalah kesuburan dan berhasil hamil setelah mendapatkan bantuan spiritual darinya. Dengan penuh harap dan tanpa banyak berpikir, Erika memutuskan untuk mencoba jalan tersebut, meskipun suaminya tidak setuju dengan pengobatan tradisional semacam itu. Di pagi hari yang cerah, Erika berangkat ke rumah Pak Dirman dengan penuh harapan. Rumah dukun itu terletak di pinggiran desa, tersembunyi di balik pepohonan rindang. Begitu masuk ke dalam rumah kayu sederhana itu, Erika langsung merasakan atmosfer yang berat dan sedikit mencekam. Namun, ia mengabaikan perasaan itu, karena pikirannya hanya tertuju pada keinginan untuk segera hamil. Pak Dirman adalah pria tua menyambut Erika dengan senyum ramah dan tatapan penuh arti. Jangan khawatir, Nak. Banyak wanita yang datang ke sini dengan masalah seperti kamu, dan alhamdulillah mereka berhasil, kata Pak Dirman meyakinkan. Erika merasa lega mendengar kata-kata itu. Setelah berbincang sejenak, Pak Dirman mulai melakukan ritual pengobatan. Ia membakar dupa dan merapalkan mantra, kemudian meminta Erika untuk berbaring di sebuah kasur tipis yang ada di sudut ruangan. Erika menurut, meskipun hatinya mulai merasa was-was saat dukun itu mulai menyentuh tubuhnya dengan cara yang tidak ia duga. Erika terkejut ketika Pak Dirman mulai melakukan hal-hal yang jauh dari pengobatan spiritual. Ini bagian dari ritual, agar energi positif bisa mengalir dengan baik ke tubuhmu, katanya, seolah-olah ingin meyakinkan Erika. Dalam keadaan bingung dan terintimidasi, Erika tidak bisa melawan. Ia merasa terjebak dan takut berbicara. Hari itu tidak berhenti hanya dengan satu kali kejadian. Erika terpaksa kembali beberapa kali karena setiap kali ia ingin menghentikan pengobatan, Pak Dirman selalu mengatakan bahwa ia harus menyelesaikan ritual tersebut agar berhasil. Setiap kali datang, Erika diperlakukan lebih buruk. Dukun itu mengambil keuntungan dari keputusasaannya, dan Erika, dalam kebingungannya, terus terperangkap dalam situasi itu. Bulan demi bulan berlalu, dan Erika mulai merasa ada perubahan dalam tubuhnya. Ia merasa mual dan cepat lelah. Saat akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke dokter, kabar mengejutkan datang. Erika hamil. Awalnya, ia merasa bahagia karena impian menjadi ibu akhirnya akan terwujud. Namun kegembiraan itu segera digantikan oleh rasa takut dan malu. Ia tahu bahwa anak yang dikandungnya bukanlah anak Anton, suaminya, melainkan hasil dari perbuatan dukun yang telah memperkosanya berkali-kali. Erika bingung harus bagaimana. Di satu sisi, ia sangat ingin memiliki anak, namun di sisi lain, ia merasa terhianati oleh nasib dan tidak tahu bagaimana menghadapi Anton. Akhirnya, dengan perasaan bercampur aduk, Erika memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran dari suaminya. Namun, rasa bersalah terus menghantuinya setiap hari. Anton yang tidak tahu apa-apa, sangat bahagia mendengar bahwa Erika hamil. Ia merawat Erika dengan penuh kasih sayang, mempersiapkan segalanya untuk kedatangan anak mereka. Namun, semakin hari semakin sulit bagi Erika untuk menyembunyikan rahasia itu. Suatu malam, saat perutnya sudah semakin besar, Erika menangis di hadapan Anton, tidak mampu lagi menahan beban yang ia pendam. "Anton, aku harus jujur padamu," katanya sambil terisak. Anton yang terkejut mencoba menenangkan istrinya dan memintanya untuk bercerita. Erika pun menceritakan semuanya, dari awal hingga akhirnya. Anton terdiam lama, wajahnya berubah pucat,
dan mata penuh dengan amarah serta rasa sakit. "Kenapa kamu tidak menceritakan ini lebih awal? Kenapa kamu membiarkan ini terjadi?" teriaknya. Suaranya pecah. Erika hanya bisa menangis, merasa hancur oleh kebodohannya sendiri. Anton tidak bisa menerima kenyataan ini. Meski awalnya dia marah pada Erika, pada akhirnya kemarahan terbesar ditujukan kepada Pak Dirman. Anton bertekad untuk melaporkan dukun itu kepada pihak berwenang, agar tidak ada lagi wanita yang menjadi korban. Erika dan Anton mendatangi kantor polisi, dan dengan bukti-bukti yang ada, Pak Dirman akhirnya ditangkap. Namun, luka di hati Erika dan Anton tidak bisa sembuh begitu saja. Meskipun Erika akhirnya melahirkan seorang anak, pernikahan mereka tidak pernah sama lagi. Setiap kali Anton melihat anak itu, ia diingatkan akan rasa sakit yang pernah mereka lalui. Hubungan mereka menjadi renggang, dan meskipun Anton mencoba untuk bertahan demi anak itu, luka di hatinya tidak pernah benar-benar hilang. Setelah Erika melahirkan, hubungan rumah tangganya dengan Anton benar-benar berubah. Awalnya, Anton mencoba untuk tetap kuat, menahan semua rasa sakit demi anak yang mereka rawat bersama. Namun, setiap kali ia memandang anak tersebut, perasaan campur aduk terus menghantui dirinya. Di satu sisi, ia mencintai anak itu karena ia adalah bagian dari Erika. Namun di sisi lain, ia merasa dikhianati oleh kenyataan yang begitu pahit. Erika merasakan jarak yang semakin tumbuh antara dirinya dan Anton. Anton sering menghindari kontak mata dengannya, jarang pulang tepat waktu, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Meskipun Anton tidak pernah mengatakan secara langsung, Erika bisa merasakan bahwa pernikahan mereka mulai runtuh. Tidak ada lagi kehangatan, canda, dan kasih sayang yang dulu mereka miliki. Di malam-malam yang sunyi, Erika sering menangis sendiri. Ia menyesali segala yang telah terjadi, menyesali keputusannya untuk pergi ke dukun, dan menyesali bagaimana hal itu merusak keluarga yang dulu bahagia. Ia berusaha memperbaiki segalanya dengan menunjukkan kasih sayang yang lebih besar kepada Anton, namun usahanya seolah tak berarti. Anton tetap dingin dan jarang berbicara tentang perasaannya. Waktu berlalu, anak mereka mulai tumbuh. Seiring berjalannya waktu, Anton mencoba untuk menerima kenyataan. Ia mencintai anak itu, namun rasa sakit yang pernah ia rasakan tetap menghantui. Anton tidak pernah bisa sepenuhnya memaafkan Erika, meskipun ia tahu bahwa Erika juga adalah korban dari tipu muslihat dukun tersebut. Suatu malam, setelah beberapa tahun berlalu, Anton dan Erika akhirnya berbicara dari hati ke hati. Dengan suara bergetar, Erika meminta maaf sekali lagi. "Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Anton. Aku hanya ingin kita bahagia dan memiliki keluarga seperti yang kita impikan," katanya dengan air mata yang mengalir. Anton menghela napas dalam-dalam, duduk di sampingnya. "Aku tahu, Erika. Aku tahu kamu tidak bermaksud menyakiti, tapi luka ini terlalu dalam. Setiap kali aku melihat anak kita, aku diingatkan akan apa yang terjadi. Meskipun aku mencintai dia, dan aku tahu dia tidak bersalah, rasa sakit ini sulit hilang." Mereka terdiam untuk beberapa saat, merenungi segala yang telah terjadi. Anton kemudian melanjutkan, "Aku sudah berusaha menerima semuanya, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu ini. Mungkin kita butuh waktu terpisah." Mendengar kata-kata itu, hati Erika hancur. Meskipun ia sudah menduganya, mendengar Anton mengatakannya dengan lugas tetap membuat hatinya remuk. "Kamu ingin kita berpisah?" tanyanya dengan suara bergetar. Anton menatapnya dengan sedih. "Bukan itu yang aku inginkan. Tapi aku merasa kita berdua butuh ruang untuk sembuh. Mungkin dengan berpisah, kita bisa menemukan kedamaian yang selama ini kita cari." Erika tidak bisa menahan air matanya. Setelah bertahun-tahun mencoba mempertahankan pernikahan mereka, akhirnya ia harus menerima kenyataan bahwa semuanya tidak lagi bisa diperbaiki. Anton memutuskan untuk meninggalkan rumah sementara waktu. Mereka tidak bercerai secara resmi, namun Anton pindah ke rumah orang tuanya untuk mencari kedamaian dan menenangkan pikirannya. Selama masa perpisahan itu, Erika fokus membesarkan anak mereka. Ia belajar menjadi ibu yang kuat,
Meskipun hatinya terasa kosong tanpa kehadiran Anton di sampingnya, ia terus berharap bahwa suatu hari Anton akan kembali dan mereka bisa membangun kembali keluarga mereka dari awal. Di sisi lain, Anton mencoba menjalani hidupnya dengan tenang. Ia merindukan anaknya. Namun setiap kali ia ingin kembali ke rumah, bayangan masa lalu selalu menghantuinya. Waktu berlalu, dan meskipun hubungan mereka tidak sepenuhnya pulih, Anton dan Erika tetap menjaga komunikasi demi anak mereka. Beberapa tahun kemudian, setelah banyak refleksi dan waktu yang dihabiskan untuk menyembuhkan luka batin mereka, Anton mulai merasa bahwa ia siap untuk kembali. Ia menyadari bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, cinta mereka kepada anak adalah hal yang nyata dan tulus. Ia datang kembali ke rumah, bukan dengan harapan bahwa segala sesuatu akan kembali seperti dulu, namun dengan tekad untuk mencoba membangun sesuatu yang baru bersama Erika. "Erika, aku ingin mencoba lagi," kata Anton suatu sore, ketika mereka duduk di ruang tamu. "Bukan untuk melupakan apa yang terjadi, tapi untuk menerima bahwa kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik dari sini." Erika menatap Anton dengan mata penuh harapan. "Aku juga ingin, Anton. Aku selalu ingin kita bisa melalui ini bersama." Dengan perlahan, mereka mulai merangkai kembali rumah tangga mereka. Tidak mudah, namun dengan waktu dan kesabaran, mereka berhasil menemukan kembali cinta yang sempat hilang. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa melupakan masa lalu, mereka bisa bergerak maju, belajar dari luka dan membangun sesuatu yang lebih kuat. Rumah tangga Erika dan Anton tidak pernah sempurna seperti dulu, tapi cinta mereka tumbuh dalam bentuk yang baru, sebuah cinta yang lahir dari pengampunan, kesabaran, dan tekad untuk bersama demi anak yang mereka cintai. Nasib Pak Dirman, dukun yang telah memperdaya dan memperkosa Erika, tidak berakhir dengan baik. Setelah Erika dan Anton melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, kasus ini menarik perhatian banyak orang di desa dan bahkan di luar desa. Banyak wanita yang sebelumnya tidak berani berbicara kini mulai muncul, menceritakan pengalaman serupa dengan Pak Dirman. Ternyata, Erika bukan satu-satunya korban. Pak Dirman ditangkap dan ditahan oleh polisi. Dia dituduh melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, dan penipuan dengan kedok pengobatan tradisional. Saat di sidang, dia berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa semua yang dilakukannya adalah bagian dari ritual untuk menyembuhkan. Namun bukti-bukti yang ada sangat jelas menunjukkan bahwa dia telah memanfaatkan kelemahan dan keputusasaan banyak wanita untuk keuntungan pribadi. Kasus Pak Dirman menarik perhatian media, dan banyak masyarakat mulai mengecam praktik-praktik pengobatan dukun yang seringkali tidak memiliki dasar ilmiah dan berpotensi merugikan. Orang-orang di desa yang sebelumnya percaya pada kekuatannya kini mulai meragukan dukun-dukun lainnya, terutama setelah mengetahui bahwa banyak dari mereka yang hanya memanfaatkan ketidaktahuan dan keputusasaan orang lain. Di pengadilan, Pak Dirman akhirnya dijatuhi hukuman penjara yang panjang. Hakim menyatakan bahwa tindakannya tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan besar terhadap kepercayaan yang diberikan oleh para korban. Ia dianggap sebagai predator yang mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain, dan hukuman yang diberikan diharapkan menjadi peringatan bagi dukun-dukun lain yang berniat melakukan hal serupa. Selama di penjara, reputasi Pak Dirman hancur total. Keluarganya meninggalkannya, dan teman-teman serta kerabatnya yang dulu mendukungnya, kini menjauh. Desa tempat ia tinggal pun tidak lagi menghormatinya, dan bahkan namanya dihapus dari sejarah desa sebagai pengingat akan aib yang ia bawa. Pak Dirman menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan dan kesepian di balik jeruji penjara. Usahanya untuk mencari pengampunan dari masyarakat dan para korban tidak membuahkan hasil. Di dalam penjara, ia diasingkan dan dipandang rendah oleh sesama narapidana, karena mereka juga tidak menyukai pelaku kejahatan seksual. Pada akhirnya, Pak Dirman menanggung konsekuensi dari perbuatannya dan menjalani hidup yang penuh penderitaan hingga ajal menjemput. Setelah Pak Dirman meninggal dunia di dalam penjara, kabar kematiannya cepat tersebar ke seluruh desa. Meski beberapa orang awalnya merasa lega karena orang jahat seperti dia telah pergi, ada sebagian yang masih merasakan ketakutan. Masyarakat percaya bahwa dukun seperti Pak Dirman, yang telah banyak berbuat kejahatan, akan mendapatkan azab yang setimpal di alam kubur. Namun,
Tak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Pemakaman Pak Dirman berlangsung dengan sangat sepi. Hanya beberapa petugas penjara dan penggali kubur yang hadir untuk menyelesaikan prosesi pemakaman. Keluarganya sudah lama menjauh, dan penduduk desa pun enggan datang, takut bahwa mereka akan terkena kutukan jika mendekati jasad dukun itu. Tubuh Pak Dirman dikebumikan di tanah terpencil di luar desa, jauh dari pemakaman umum, sebagai bentuk pengucilan dari masyarakat. Setelah pemakaman selesai, desas-desus mulai beredar bahwa kuburan Pak Dirman mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak wajar. Malam setelah jasadnya dimakamkan, beberapa orang yang tinggal dekat dengan lokasi kubur mendengar suara-suara aneh. Ada yang melaporkan mendengar suara desis seperti reptil atau serangga dari arah kuburan itu, sementara yang lain merasa angin di sekitar area tersebut membawa bau busuk yang tidak biasa. Suatu malam, seorang penggembala yang melewati kuburan itu melihat pemandangan yang mengerikan. Di bawah sinar bulan yang redup, dia menyaksikan tanah kuburan Pak Dirman tampak bergerak-gerak seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Awalnya, dia mengira hanya imajinasinya yang bermain, tapi kemudian ia melihat dengan jelas. Ratusan kelabang merayap dari dalam tanah. Kelabang-kelabang itu keluar dari retakan kecil di atas kuburan, menjalar ke permukaan dengan gerakan cepat dan menakutkan. Penggembala itu segera berlari ketakutan, tidak berani kembali ke sana. Kabar tentang kelabang yang keluar dari kuburan Pak Dirman menyebar dengan cepat. Masyarakat desa semakin yakin bahwa ini adalah azab dari Tuhan atas semua dosa dan kejahatan yang pernah dilakukan Pak Dirman semasa hidup. Mereka percaya bahwa roh Pak Dirman sedang dihukum di alam kubur, dan kelabang-kelabang itu adalah wujud siksaan yang harus ia tanggung sebagai balasan atas semua penderitaan yang ia timbulkan pada korban-korbannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, beberapa orang yang penasaran memutuskan untuk melihat kuburan Pak Dirman dengan mata kepala sendiri. Mereka datang diam-diam di malam hari, membawa obor dan lampu, mencoba memastikan apakah cerita tentang kelabang itu benar adanya. Ketika mereka sampai di tempat itu, mereka terkejut melihat tanah kuburan yang berlubang dan bergerak-gerak seolah hidup. Kelabang-kelabang besar dan kecil merayap keluar dari dalam kubur, memenuhi area di sekitarnya. Mereka tidak hanya keluar dari retakan tanah, tetapi juga dari lubang-lubang yang terbentuk di sekitar nisan. Orang-orang yang menyaksikan pemandangan itu segera berlarian ketakutan, yakin bahwa ini adalah tanda nyata dari azab Tuhan. Mereka percaya bahwa roh Pak Dirman tidak akan pernah tenang dan akan terus disiksa dengan cara yang mengerikan di alam kuburnya. Sejak itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekati kuburan tersebut. Bahkan para penggembala yang biasa melewati jalur itu memilih mencari rute lain, takut akan kutukan atau siksaan serupa yang mungkin menimpa mereka jika terlalu dekat dengan kuburan Pak Dirman. Selama bertahun-tahun, kuburan Pak Dirman semakin ditinggalkan dan tidak terawat. Tanah di sekitarnya menjadi lebih kering, dan tumbuhan yang ada di sekitar kuburan itu perlahan-lahan layu, seolah-olah alam pun menolak kehadiran jasadnya. Kelabang-kelabang terus muncul secara berkala, terutama saat malam hari, menjadikan tempat itu sebagai sarang yang menyeramkan. Bagi masyarakat desa, kuburan itu menjadi simbol nyata dari akibat mengerikan perbuatan dosa. Mereka mengingatkan satu sama lain untuk tidak tergoda oleh jalan pintas atau tipu daya dukun-dukun yang hanya mencari keuntungan dari kesengsaraan orang lain. Kuburan Pak Dirman menjadi peringatan abadi bahwa kejahatan, meskipun tidak selalu terbalas di dunia, pasti akan mendapatkan ganjarannya di akhirat. Masyarakat pun semakin percaya bahwa mencari pengobatan atau pertolongan spiritual harus melalui jalan yang benar dan tidak melanggar ajaran agama atau norma moral. Mereka lebih berhati-hati dan mulai beralih pada pengobatan medis yang lebih terpercaya. Kisah Pak Dirman dan azab kuburnya diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran bahwa tidak ada perbuatan jahat yang luput dari hukuman, baik di dunia maupun di akhirat.